Bertemu lagi dengan saya dengan mata kuliah data mining. Nah, kali ini eh, saya akan membahas terkait dengan teori Rockset, ya, di teori Rockset, di mana teori Rockset ini adalah salah satu metode ataupun salah satu algoritma di dalam data mining. Ya, jadi kali ini saya akan membahas bagaimana penerapan atau bagaimana algoritma ini atau metode ini bisa menghasilkan informasi ataupun pengetahuan baru dengan mengolah data mining. Ya, namanya adalah teori Rockset ataupun salah satu implementasi atau salah satu metode di dalam data mining. Mereview sedikit terkait dengan data mining, bahwa data mining itu adalah merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Di sini terdapat kalimat serangkaian proses. Nah, dalam hal ini serangkaian proses berarti ada beberapa tahapan atau ada beberapa proses yang dilakukan di dalam data mining. Nah, yang pertama adalah selection, ya, yang kedua pre-processing, transformasi, data mining, kemudian interpretation ataupun evaluasi. Nah, pada tahap seleksi yang dimaksud dengan seleksi adalah memilih atribut, ya, memilih atribut, atribut mana yang akan kita gunakan atau atribut mana yang akan kita tambang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari proses pelaksanaan data mining itu sendiri. Nah, jadi memilih atribut. Bisa saja dalam satu database ya banyak atribut atau banyak data yang digunakan, tapi sesuai dengan tujuan kita melakukan data mining itu, maka di sini kita lakukan pemilihan atributnya. Jadi itu yang dimaksud dengan tahap selection. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pre-processing. Ya, jadi di tahap pre-processing ini dilakukan beberapa tahapan atau ada beberapa aktivitas yang dilakukan di sini. Di antaranya adalah dengan melakukan atau menghilangkan noise. Nah, dalam hal ini mencoba untuk menghilangkan ataupun menghapus data yang tidak konsisten. Kenapa? Karena data yang mengandung noise atau data yang tidak konsisten itu akan mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Nah, jadi di pre-processing adalah menghilangkan data yang tidak konsisten ataupun menghilangkan data yang mengandung noise. Nah, yang ketiga ada namanya transformasi. Nah, transformasi sesuai dengan atau ada beberapa metode atau algoritma di dalam data mining. Nah, ada kalanya atau ada beberapa metode yang memang membutuhkan pengolahan datanya atau datanya membutuhkan data numerik, ya, numerik. Sedangkan data yang kita hasilkan dari database adalah mungkin mengandung atau tipe string. Maka dalam hal ini perlu dilakukan transformasi. Bagaimana mengubah string menjadi numerik. Seperti itu. Nah, setelah tahapan seleksi, pre-processing, dan transformasi dilakukan, berikutnya adalah baru dilakukan data mining atau menambang data. Ya. Setelah dilakukan penambangan data, maka akan dihasilkan informasi atau pengetahuan baru. Nah, berikutnya di tahap yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam hal ini bagaimana data, bagaimana informasi, bagaimana pengetahuan yang dihasilkan. Apakah relevan atau bagaimana? Di sini dilakukan evaluasi. Nah, jadi inilah tahapan-tahapan di dalam data mining sesuai dengan definisinya tadi yang di atas, bahwa serangkaian proses, ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang lima inilah
yang disebut dengan serangkaian proses di dalam data mining. Nah, kita langsung coba terapkan, ya, kita langsung coba implementasikan untuk metode yang pertama yang disebut dengan teori Rockset. Nah, teori Rockset ini adalah salah satu teknik matematik. Kita tahu bahwa data mining itu merupakan kombinasi atau perpaduan dari beberapa disiplin ilmu. Ada matematik, ada statistik, ada visualisasi, kemudian ada lagi kecerdasan buatan, dan lain-lain. Ya, jadi Rockset ini adalah salah satu teknik matematik. Kalau kita lihat di sini, ini dikembangkan oleh Pollack pada tahun 1980. Pada umumnya, teknik ini atau metode ini digunakan untuk menangani masalah yang uncertainty, yang tidak pasti, ya, tidak pasti. Kemudian imprecision, ya, vagueness, yang mengandung atau keraguan-raguan, ya. Tapi pada prinsipnya di sini adalah untuk menangani masalah yang tidak tentu, tidak pasti, ya. Nah, dalam aplikasi artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Nah, ini juga sering digunakan atau sering dikatakan bahwa salah satu teknik yang efisien untuk menangani KDD, knowledge discovery in database, pada proses data mining. Nah, secara umum teori ini banyak digunakan, ya, untuk aplikasi mendesain, farmakologi, bisnis, banking, dan lain-lain. Nah, sekali lagi, ini digunakan untuk menangani masalah yang tidak pasti, tidak tentu, dan lain-lain sebagainya. Jadi, contoh yang tidak pasti ini misalnya, saya misalkan atau saya gambarkan seseorang, ya, yang mengalami gejala A, gejala B, penyakitnya X. Nah, gitu ya. Dia mengalami gejala A, gejala B, penyakitnya X. Nah, kemudian ada orang kedua, dia mengalami gejala C, gejala D, penyakitnya juga X. Nah, seperti itu. Ya, jadi dua gejala yang berbeda tapi penyakitnya sama. Atau misalnya ada lagi orang ketiga, dia memiliki gejala A, gejala B, tapi penyakitnya Y misalnya. Ya, jadi di sini ada ketidakpastian. Gejalanya sama tapi penyakitnya berbeda. Ya, ada gejalanya berbeda, tapi penyakitnya sama. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang disebut dengan masalah yang mengandung ketidakpastian, ketidaktentuan. Nah, itu yang dimaksud dengan uncertainty. Nah, jadi untuk hal-hal yang seperti itu, teknik ini ataupun metode ini sangat tepat digunakan. Baik. Nah, di dalam teori Rockset, ada dua bentuk representasi data yang digunakan, yang disebut dengan information system, kemudian decision system. Secara gampangnya atau untuk lebih mudah, boleh saya katakan, information system adalah gejalanya, sedangkan decision system adalah penyakitnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada IS, kemudian ada DS. Nah, IS ini adalah gejalanya, sistem informasinya, sedangkan decision ini adalah penyakitnya. Ya, kira-kira seperti itu dia bisa dimodelkan. Nah, sehingga di sini dikatakan IS adalah pasangan IS, ya, U dan A, di mana U adalah elemen 1 sampai elemen M, dan A adalah A1 sampai A2, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Nah, inilah yang disebut dengan tabel sistem informasi. Misalnya, example, study, education, kemudian mungkin ada atribut lain, kemudian work. Ya. Jadi example ini adalah semacam boleh dikatakan nomor urutnya atau ID-nya. Jadi ada E1 sampai E100. Jadi berarti di sini ada 100 data. Ya, ada 100 baris, ada 100 record. Nah, itulah contohnya. Kemudian atribut pertama study, kemudian education, ya, study education. Study full, education SMU, kemudian work full, good full, dan seterusnya. Jadi ada 100 data. Ya, inilah tabel sistem informasinya. Nah,
bahwa tabel 1 tadi adalah sebuah information system yang sederhana, ya, yang tiap-tiap baris merepresentasikan objek. Nah, itu tadi ya, example baris 1 sampai seterusnya, ya. Nah, sedangkan objek kolom itu adalah merepresentasikan atribut. Nah, jadi tadi ada apa namanya, atributnya A1, kan A1. Nah, terdiri dari M objek seperti E1 sampai M, dan N atribut study, education, dan work. Nah, kalau kita lihat lagi secara detail, nah masuk kita ke design system, decision system. Ya, tadi example E1 sampai E100. Atribut pertama study, education, work, full. Ya. Nah, study, education, work ini adalah sistem informasi tadi, informasinya, IS-nya. Sedangkan income ini adalah decision-nya. Ya, jadi study, education, work itu adalah information system, sedangkan income itu adalah decision. Ya, income adalah decision. Seperti yang di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa IS-nya adalah gejalanya, sedangkan DS-nya adalah penyakitnya. Ya, jadi ada IS, ada DS. Oke, jadi study, education, work adalah IS-nya, gejalanya, sedangkan keputusannya ya income. Non, low, medium, high, dan seterusnya. Ya, jadi saya mungkin boleh saya gambarkan bahwa data ini menjelaskan ada data 100 orang. Ya, ada data 100 orang. Dari 100 orang ini ya dikumpulkan datanya bagaimana studinya, bagaimana education-nya, kemudian bagaimana work-nya. Dari hasil pengamatan 100 orang ya dihasilkan ada beberapa data terkait dengan income. Misalnya orang pertama full, SMU full, penghasilannya income-nya 6. Ini ada full, SMU, work-nya good, income-nya low. Ini ada good, MSC, good, medium. Good, MSC, good, high. Ya. Gejalanya sama, atributnya sama, tapi decision-nya berbeda. Jadi data dari data 100 ini nanti kita akan coba lihat atribut yang seperti apa yang income-nya none, low, medium, maupun high. Ya, itu nanti hasil akhirnya yang diperoleh. Ya, atribut yang seperti apa? Ya, sekali lagi atribut yang seperti apa yang income-nya none, low, medium, maupun high. Nah, itu nanti output daripada metode ini atau algoritma ini. Baik. Nah, yang pertama ada namanya equivalent class. Ya, yang pertama namanya equivalent class. Jadi equivalent class ini adalah mengelompokkan objek-objek yang sama untuk atribut ya, untuk atribut A, elemen U dan A. Nah, jadi di equivalent class kita akan kelompokkan ya data yang sama atau mengelompokkan objek-objek yang sama. Nah, sekali lagi tadi ada data 100 ya, ada data kita kumpulkan data yang sama, yang sama-sama full, SMU full, non berapa orang. Itulah yang dibuat di equivalent class. Nah, jadi dalam hal ini kita buat kelasnya adalah EC1 equivalent class 1 yang study sama-sama study full, education SMU, work-nya full, income-nya non, jumlahnya ada 50. Ya, 50. Kemudian yang equivalent kelas kedua, yang study full, SMU, work-nya good, income-nya low, ada 5 orang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan totalnya ini adalah 100. Ya, totalnya adalah 100. Jadi sekali lagi, langkah yang pertama adalah equivalent class. Equivalent class mengelompokkan objek yang sama atributnya. Yaitu equivalent class. Nah, kemudian tahapan yang kedua, ya, di equivalent class ini kita coba transformasi.
ya transformasi. Ingat bahwa di data mining, ya di data mining itu adalah tahapan yang ketiga, ada namanya transformasi. Artinya bagaimana mengubah full menjadi sebuah angka. Ya. Misalnya full 1, moderate 2, good 3, boleh. Ya. Atau misalnya SMU 1, diploma 2, MSc 3, boleh. Ya. Nah, itulah yang kita buat di equivalent class. Nah, maka di sini equivalent class 1, studinya 1, 2, 3, 1, 50. Nah, itu dari sini. Full dibuat jadi 1. Moderate dibuat jadi 2, sedangkan good dibuat jadi 3. Sedangkan education SMU dibuat 2, kemudian diploma dibuat 3, MSc dibuat 5, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, pada tahap ini yang dilakukan adalah transformasi. Kalau di tahapan atau di rangkaian data mining itu ada di tahapan yang ketiga, ada transformasi sebelum datanya ditambang. Nah, berikutnya adalah discernibility metric. Ya, discernibility metric. Nah, discernibility metric boleh dikatakan bagaimana mengelompokkan data berdasarkan perbedaannya. Mengelompokkan data berdasarkan perbedaan yang dia miliki. Caranya begini. Nah, tadi kan ada EC1, EC2, EC3, 4, 51, 52. Nah, lihat di sini ada 51, ada 52. Kenapa dipisahkan? Karena eh, di poin yang terakhir, ya di poin yang terakhir itu good MSC good high 1, hanya 1. Maka ini boleh dihilangkan. Ya, boleh dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena hanya 1. Ya, sementara di sini kan kita mau membuat mengelompokkan dari beberapa objek yang sama. Ternyata hanya 1. Maka ini boleh dihilangkan. Nah, artinya di sini ini nggak masuk lagi. Ya, dia sudah dihilangkan. Gitu. Karena hanya 1. Jadi nggak bisa kita katakan mewakili karena hanya 1. Maka di sini dihilangkan satunya. Ya, dihilangkan. Nah, untuk discernibility metric, kembali ke discernibility metric, mengelompokkan data berdasarkan perbedaannya. Nah, gini. EC1, 2, 3, 4, 5. Sama. 1, 2, 3, 4, 5. Seandainya tadi ini ada 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah juga sama. 5, 6, 7. Nah, begitu. Nah, lihat. Ekuivalen kelas 1 dengan ekuivalen kelas 1, apakah semua atributnya sama? Ekuivalen kelas 1 dengan dirinya sendiri tentu sama semua kan, sama-sama studinya 1, education-nya 2, work-nya 3. Nah, begitu. Nah, ini dimodelkan dengan, nah, ini kita modelkan untuk mempermudah. Study itu adalah A, education B, work itu adalah C. Sekali lagi, kita modelkan study adalah A, education B, work C. Maka 1 dengan 1 tanda kali, artinya semua sama. Ya, karena dibandingkan dengan dirinya sendiri, maka tentu sama semua. Oke, maka di sini X. Tanda kali ya. Sekarang ekuivalen kelas 1 dengan ekuivalen kelas 2. Ekuivalen kelas 1 bandingkan dengan ekuivalen kelas 2. Perbedaannya di mana? Ini tadi kan A, B, C. Ini A. Sama. B, sama. C, berbeda. C, berbeda. Maka perbedaannya di mana? Di C. Maka di sini C. 1 dengan 2, perbedaannya ada di C. Maka di sini C. Sekarang 1 dengan 3. Nah, 1 dengan 3. Ini dengan ini beda. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Bedanya di mana? Di A. Maka di sini nilainya A. Oke, kita lanjutkan. 1 dengan 4. 1 dengan 4. 1 dengan 4. 1 dengan 2, beda. 2 dengan 3, beda. 3 dengan 3, sama. Berarti perbedaan di mana? A,
kemudian B, maka di sini AB. Begitu seterusnya. Ya, sedangkan 1 dengan 5 ABC. Kita lihat, 1 dengan 5 apakah ABC? 1 dengan 5. Beda, beda, beda. Maka ABC. Oke, kemudian 2 dengan 1, ambil dari sini. 2 dengan 2, bandingkan dengan dirinya sendiri, sama. Maka di sini sama-sama X. Ya, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, dan seterusnya. Nah, jadi discernibility metric adalah menuliskan di bagian mana yang berbeda. Nah, itulah yang dilaksanakan di discernibility metric. Itu tahapan yang kedua. Berikutnya, discernibility metric modulo D. Nah, ini dilakukan menuliskan atribut yang berbeda jika decision-nya berbeda. Jika decision-nya berbeda, maka tuliskan di sini atribut mana yang berbeda. Tetapi jika decision-nya sama, maka buat tanda X, tanda kali. Ya, caranya begini. 1 dengan 1 tentu sama, karena dibandingkan dengan dirinya, maka di sini X. Ya kan? Nah, kemudian 1 dengan 2. 1 dengan 2. Saya kembali, 1 ekuivalen kelas 1 dengan ekuivalen kelas 2. Income-nya kan decision ya, decision-nya kan income. Maka 1 dengan 2. Beda. Kalau tidak sama, berarti ambil nilainya dari sini. Itu C. Itu yang dipindahkan kemarin. Kemudian 1 dengan 3. Lihat, 1 dengan 3. Ekuivalen kelas 1 adalah 1. Ekuivalen kelas 3 adalah 2. Berbeda. Ya, kalau berbeda, di mana perbedaannya? Ambil dari sini. Dari discernibility metric, maka tuliskan A. Begitu juga dengan A4, begitu juga dengan 5. Karena berbeda decision-nya, maka tuliskan. Ambil datanya dari sini. Tapi jika sama decision-nya, contoh decision yang sama, misalnya 2 dengan 3, kan sama-sama 2 income-nya. Maka ini dibuat tanda kali. Ya, sekali lagi, ekuivalen kelas 2 dengan ekuivalen kelas 3 sama. Maka buat tanda kali. Tadi di sini 2 dengan 3 sama. Tanda kali. Ya, begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Jadi tanda kali ini berarti decision-nya atau income-nya sama. Maka dibuat tanda kali. Sedangkan jika berbeda income-nya atau decision-nya, maka datanya ambil dari sini. Nah, itulah untuk discernibility modulo D. Baik. Langkah yang keempat adalah reduce. Reduce adalah seleksi atribut minimal. Inilah yang disebut dengan interesting attribute. Nah, di tahap reduce atau untuk seleksi atribut kita minimal, kita gunakan namanya fungsi boolean. Ya, fungsi boolean. Nah, jadi fungsi boolean kumpulan dari semua prime implicit mendeterminasikan set of ranges. Nah, jadi supaya mudah mengingat, ya. Kalau kita bicara tentang aljabar boolean atau fungsi boolean, ini adalah sangat luas. Nah, tapi ada 3 hal. Saya berikan kuncinya. Jika terdapat AA, maka bisa dibuat menjadi A. Digabungkan menjadi A. Sekali lagi, AA sama dengan A. Atau BB sama dengan B. Kemudian, A tambah 1 sama dengan 1. Tapi A tambah dengan B tidak bisa disederhanakan, tetap hasilnya adalah A tambah B. Sekali lagi, AA sama dengan A, BB sama dengan B, CC, dan seterusnya. Ya. Tapi A tambah 1 sama dengan 1. A tambah 1 sama dengan 1. Nah, itulah yang digunakan di
aljabar boolean. Nah, kembali ke radius. Nah, di radius ini kita ambil dari ekuivalen kelas 1 tadi, C dan A gabungan B, dan A gabungan B gabungan C. Ini diambil dari sini. C dan A gabungan B, dan A gabungan B gabungan C. Ini. Itulah untuk radius yang pertama, kelas 1. Yang kedua, C dan A gabungan B. Ini. C dan A gabungan B. Ya. Dan seterusnya sampai nanti E5. Nah, saya nanti akan jelaskan bagaimana cara dengan menggunakan aljabar boolean C dan A gabungan B dan A gabungan B gabungan C menjadi A dan C. Hasilnya adalah AC. Ya, hasilnya adalah AC. Nanti saya akan jelaskan. Baik. Saya buat dalam satu aplikasi. Kalau tadi di sini adalah C dan A gabungan B dan A gabungan B gabungan C. Nah, yang pertama kita ambil ini. A dan A gabungan B. Maka AA maka AA kemudian ditambah AB. Ya, sekali lagi A dan A gabungan B sama dengan AA tambah AB. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan menjadi A tambah AB. A tambah AB, yaitu AA menjadi A. AB tetap. Kemudian ini saya sederhanakan lagi menjadi A kali atau buka kurung 1 tambah B. Sama. A1A AB AB. Maka A kali 1 tambah B. Kemudian sederhanakan lagi A buka kurung 1. Kenapa? Karena 1 tambah B sama dengan 1. 1 tambah A sama dengan 1. A tambah 1 sama dengan 1. AA sama dengan A. Nah, ini tadi yang saya katakan bisa dilaksanakan. Sehingga A1 sama dengan A. Maka hasilnya sekarang, hasilnya adalah C dan A gabungan B gabungan C. Nah, sekarang saya sederhanakan lagi. Oke, berarti menjadi AA tambah AB tambah AC. Ini ya. AA, kemudian AB, kemudian AC. Nah, ini. Oke. Saya coba sederhanakan ini. Ya, saya coba sederhanakan ini. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan yang di atas tadi. AA menjadi A, kemudian HB. Oke. Kemudian HB berarti sama dengan A kali 1 ditambah B. 1 ditambah B sama dengan 1. Berarti menjadi
A. Sehingga sekarang hasilnya kita turunkan lagi. Tadi kan ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ambil A tambah C. Sehingga A tambah AC. Sama, saya sederhanakan lagi. A tambah AC sama dengan A kali 1 ditambah C. Hasilnya adalah 1 tambah C sama dengan 1. Ini menjadi A. A. Sehingga kita turunkan dari atas, hasilnya menjadi C dan A. Hasilnya menjadi C dan A atau A dan C. Itulah yang kita peroleh tadi dari sini. A, C. Ya. Jadi CNF of Boolean function ini C dan A setelah kita sederhanakan hasilnya menjadi A dan C. Maka radiusnya adalah A, C. Nah, maka bagaimana cara mengambil rule-nya? Ya, untuk ekuivalen 2 dan seterusnya dengan menggunakan cara yang sama. Ya, kemudian bagaimana untuk radiusnya? Nah, gini. Maka kita ambillah untuk ekuivalen kelas tadi A di generate rule ya. Sekarang di generate rule. Bagaimana cara mengenerate rule-nya? A kemudian C. Jadi ada 2. A kemudian C. Maka rule-nya adalah jika kita kembali ke kelas 1 A, C. Nah, di sini ini jika study full ya, jika study full dan work-nya full, maka income-nya nol. Artinya, setiap orang yang study-nya full dan work-nya full, income-nya nol. Atau boleh dikatakan, jika study-nya full, work-nya full, apapun education-nya, pasti income-nya nol. Ya, pasti income-nya nol. Sekali lagi, jika study full, work-nya full, apapun pendidikannya, apapun education-nya, pasti income-nya nol. Itulah hasil yang diperoleh untuk yang pertama ini. Ya. Kemudian untuk yang kedua, C dan A gabungan B, hasilnya adalah AC dan BC. AC dan BC. Nah, cara mengenerate rule-nya adalah berarti ini, AC dan BC. Artinya, jika study full dan work-nya good, maka income-nya low. Ya, dalam hal ini, jika pendidikannya, study-nya full, work-nya full, maka low. Atau, jika education-nya SMU, work-nya good, income-nya low. Atau boleh dikatakan, setiap orang yang pendidikannya full, tapi work-nya good, pasti penghasilannya ada. Pasti penghasilannya ada. Tadi kalau ingat tidak ada, 6. Ya, nah, itulah yang kita peroleh dari pengolahan data dengan menggunakan teori Rorschach. Ya, teori Rorschach. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami. Ya, silakan nanti dipelajari, dipahami lagi bagaimana penerapan metode ini. Terima kasih.